Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat siang para pencinta futsal Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi ke Liga Futsal Profesional Indonesia 2022-2023 dan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Unggul FC Malang versus Black Steel FC Papua. Dan ini kita lihat line up yang diturunkan oleh Unggul, di mana memang ada perubahan setelah kiper utama mereka Fufung kemarin mendapatkan cedera, maka masuk nama Angga Ariansyah, penjaga gawang berusia 22 tahun asal Bandung yang kali ini akan mencoba mengambil tempat utama. Angga sendiri merupakan penjaga gawang yang membawa Unggul menjadi juara Liga Futsal Nusantara 2022. Ini akan menjadi laga antara dua tim yang sedang terluka. Unggul kemarin baru saja dikalahkan oleh Pendekar United dengan skor 5-2. Sementara itu Black Steel FC Papua kemarin mengakui keunggulan dari tim tuan rumah Bintang Timur Surabaya dengan skor 6-4. Dan inilah dia line up dari Black Steel FC. Masih tanpa pemain asing asal Brazil mereka, Henrique Di Maria. Tetapi sudah ada Ardian Syahnur yang memang sejak kemarin sudah bermain, meskipun kali ini tidak ada nama Muhammad Sanjaya di line up dari Black Steel. Pemain yang kemarin sempat menjalani debutnya musim ini, kali ini kembali diparkir oleh Coach Hami. Dan ini dia sang kapten dari kedua tim, ada Ramadan Zidani di kubu Unggul dan juga Evan Somilena. Andri Irawan harus bisa membangkitkan moral dari para pemain Unggul. Begitupun dengan Rakpol Saingetnam atau yang akrab disapa Coach Hami, pelatih asal Thailand yang memasuki musim ketiganya bersama Black Steel. Tentu tahu musim ini tidak akan mudah bagi mereka. Nah, di musim pertamanya membawa Black Steel menjadi juara, di musim keduanya membawa Black Steel menjadi runner up. Kali ini Black Steel masih tercecer di klasemen sementara. Mereka berada di peringkat ke-9. Setelah dari 4 pertandingan baru mengumpulkan 4 poin. Sementara itu Unggul FC Malang, tim promosi yang saat ini duduk di peringkat 7 setelah mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan. Kita lihat kali ini para pemain sudah mulai masuk ke dalam lapangan. Kita juga melihat di bench dari Black Steel ada wajah baru. Ada nama pelatih kiper Pakia Cantanem yang datangkan dari Blackpool. Pelatih kiper yang dibawa oleh Coach Hami untuk bisa membuat Irman Albagir dan juga Faris bisa lebih tangguh di bawah Mister. Dan ini dia Angga Ariansyah, mendapat kesempatan menjadi kiper utama setelah Fufung kemarin mendapatkan dislokasi di jarinya. Kayaknya harus absen di laga kedua seri keempat bagi Unggul di GOR Bung Tomo. Di sisi kiri layar kaca Anda pemirsa dengan jersey hitam adalah Unggul FC Malang. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey emas merupakan Black Steel FC Papua. Bersama saya Reza Pradita yang akan memandu jalannya pertandingan pada siang hari ini. Baik yang Kosovo, lebar
Andres. Kita lihat nanti kali ini di starting five mereka untuk mengirimkan para pemain yang memiliki koneksi karena sering bertemu dan bermain bersama di Bandung. Ada nama Angga, putra asal Bandung, kemudian juga ada Zidan serta Andreas pemain asal Bandung lainnya. Seperti Obay meskipun lahir di Pandeglang tetapi menunda mengawali karirnya di Bandung. Ada satu nama, Devin Light. Kemudian juga cukup memberi perhatian sejak masuk ke tim Sada Kata pada putaran kedua musim lalu. Devin mendikasih bola, lebar, dan gagal tadi percobaan akselerasi dari Andres. Irawan kali ini mencoba untuk membawa tim promosi unggul menjadi salah satu kuda hitam di Liga Futsal Profesional musim ini. Dan masih mau intercept. Obat umpan ke tiang kedua, tapi masih mampu diblok oleh Wendy Rian. Satu nama pemain muda lainnya yang terus mencuri perhatian, bahkan masuk ke timnas di Piala Asia 2022. Gagal mengontrol bola tadi Obay. Evan Samuel Amos. Percobaan tendangan dari Amos tadi masih bisa diblok dan Angga kembali mampu mengamankan bola. Oh, sebuah kontrol yang tidak efektif dari Kevin. Membuat bola kembali curi oleh Parman backsteel. Umpan paralelan. Pasal Kevin, tempatan Zidan kali ini umpan yang kedua masuk. Tapi Evan ini hasil melakukan cover. Tempatan tendangan penjuru didapatkan oleh unggul kali ini. Dan berikutnya kali datang dari Obay, masih mampu diblok. Sedikit berbeda kali ini musim lalu Anca menjadi kapten dan Evan Sombrena dikarya oleh Coach Hami membantu tugas sebagai pemimpin di lapangan. Anca untuk mengorganisasi lagi tampilan dari backsteel. Kita lihat juga sudah masuk Diego Rodrigo, top skor Liga Futsal Profesional 2021. Diego sentuhan pertamanya mengontrol bola dengan baik, tetapi umpannya yang dipotong oleh Obay. Mampu tampil 9 tahun lalu Diego. Kali ini kick in didapatkan oleh Black Steel. Ardian Syahnur mengambil kick in kali ini. Umpan ke yang kedua maksudnya. Tapi terlalu deras untuk bisa dijangkau oleh Amos. Dan dapatkan tekanan dia. Lalu dari intercept. Bola mengambil jauh dari kaki yang dia. Kevin kali lakukan akselerasi di flank kanan. Lewati Wendy Brian. Mencoba lewati Diego. Tapi Diego kali ini mampu melakukan cover dengan baik. Tampak tidak terburu-buru kali ini para pemain dari backsteel untuk bisa mengusung serangan. Mereka terus mengatur tempo di belakang. Shootnya umpan kepada Nandi tadi terlalu deras. Dan kali ini kita juga melihat kegiatan kedua dari unggul. Pelan sudah memasuki lapangan. Andre Yudhistira, Rizky, dan juga Bagus Simawan serta Bagas Teguh. Sani, lebar. Masih sulit Diego untuk melakukan screening ball. Jaga dengan ketat tadi oleh Angga Yudhistira. Sani kali akan mengambil kick untuk backfield.
satu dari 3 pemain yang dipinjamkan Black Steel ke Royal Thai Navy tim asal Thailand musim lalu. Nandi balikan ke Desani. Adong juga sudah masuk untuk Black Steel. Diego mendapatkan penjagaan ketat dari Angga Yudhistira. Umpan chip tadi masuk dari Adong kepada Diego. Tetapi lagi-lagi Angga Yudhistira pemain lugas sebagai orang terakhir dari unggul. Sani kali ini mengambil corner kick. Cobaan tenang dari Nandi, masih mampu diblok. Cukup solid sejauh ini pertahanan dari unggul FC Malang. Pemain senior Andriansyah Agustin atau Adom yang mengambil kick in. Diego lakukan spinning ball kembali pada Adom. Terus kesulitan Diego lalu menjaga dari Angga. Kali ini unggul mencoba menyerang balik. Umpan dari Bagus justru berada di belakang Bagas tadi sehingga sulit untuk bisa dijangkau. Sani kerjasama 1-2 dengan Diego. Kembali Sani. Tetapi bola sudah lebih dulu keluar lapangan. Tampil cukup baik sejauh ini Angga Yudhistira, anchor asal Kasar juga musim lalu memperkuat unggul di Liga Futsal Nusantara. Coach Amin terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Satu gol pertama akan menjadi salah satu kunci di pertandingan siang hari ini. Diego kali ini menguasai bola. Ganti arah serangan Sani. Diego. Cobaan dari Sani masih bisa diblok oleh Bagus semua. Kembali Sani Fajar mengambil corner untuk Black Steel atau mengambil kick in maksud saya. Ya terlalu lama. Lebih dari 4 detik tadi ketika Sani mencoba mengambil kick in dan menjadi pelanggaran sehingga wasit memberikan kick in kali ini untuk unggul. Angga Ariansyah umpan panjang ke depan tidak akurat. Nandi Rizky mencuri bola. Gerakan di sisi yang kanan gagal dia untuk menguasai bola. Ini kembali masuk Wendy Brian, Evan, Samuel dan juga Anca. Ya lagi-lagi pelanggaran kick in dilakukan oleh Samuel Amos kali ini. Samuel Amos dianggap melakukan pelanggaran karena dia tadi belum masuk ke lapangan setelah menggantikan salah satu pemain dari Black Steel. Karena jika pemain baru saja masuk untuk menjadi pemain pengganti, dia harus masuk ke lapangan lebih dulu sebelum akhirnya kembali keluar untuk mengambil kick in. Tangan dari Zidan sedikit menyentuh jari dari Al-Bagir melahirkan corner kick kedua bagi unggul babak yang pertama ini. Kita juga sudah melihat starting five dari unggul sudah kembali ke lapangan. Zidan, Andreas dan juga Kevin kali ini mencoba melakukan variasi corner kick. Al-Bagir penandalan Black Steel dan juga timnas Indonesia meskipun dia cedera dan harus absen dari Piala Asia 2022. Yang posisinya digantikan oleh Nizar yang juga maju. Skema fanatik yang belum berjalan sempurna dari unggul.
Obay menghadapi penjagaan dari Samuel Amos tadi, masih gagal. Kembali mencoba menyusun serangan dari bawah. Wendy Brian. Lebar beranjak kembali. Wendy Brian. Mampu sulit bisa mencari jalur kepada Evan pada pemain dari backfield. Dia menjadi salah satu kehilangan tentunya dari yang kira. Evan lakukan screening ball ke tengah kali ini. Lagi gagal sama dari backfield. Obay mendapatkan high press dari Brian, membuat Obay terpaksa membuang bola. Strategi high press yang juga cukup efektif kali ini dilakukan oleh Blackfield. Sementara itu Unggul mencoba menunggu di setengah lapangan sebelum akhirnya menekan lawan. Wendy dijaga oleh dua pemain. Amos umpan paralel kepada Evan, gerakan yang sangat baik, menekuk ke tengah tadi, tetapi tendangan dari Evan masih mampu dihalau oleh Angga Riansyah. Peluang berikutnya bagi Blacksteel. Evan kali ini sliding tackle dari Zidan mampu memblok tendangan dari Evan, tetapi tekanan belum berakhir. Rian Anca, Blacksteel mencoba meningkatkan intensitas permainan. Evan berhasil lewat satu pemain, tetapi kali ini dianggap oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran. Teknik screening mencoba tadi dilakukan oleh Evan, dianggap lebih dulu menjadi pelanggaran. Dan Angga Ariansyah sudah melakukan 3 penyelamatan sejauh ini. Dan ini dia pelanggaran yang dianggap oleh wasit dan dilakukan oleh Evan. Andri Irawan sudah kembali melakukan rotasi. Kita sudah melihat kegiatan kedua kembali masuk. Angga Yudhistira serta Bagus Himawan sudah di lapangan. Umpan lob yang tidak akurat dari Bagus hanya melahirkan block clearance. Oh, umpan yang cukup baik dari Wendy Brian, tetapi Evan gagal untuk bisa mengantisipasi datangnya bola. Umpan unggul, cukup efektif yang bagus, mendapatkan kesempatan menyerang. Masih mampu digagalkan lagi oleh Wendy Brian. Sani, Adom, Diego gagal melakukan kontrol bola. Lalu terburu-buru tadi untuk maju ke depan, Diego sudah kehilangan fokus. Begitu juga dengan Bagus tadi, maksudnya berikan umpan backheel tetapi justru terlalu melebar. Dan kali ini Najib untuk pertama kalinya masuk di laga siang hari ini. Diego dari belakang, Sani Fajar, Najib, upaya tidak akurat, kesempatan bagi Unggul kali ini, Bagus Himawan. Dua tendangan chip dari Bagus masih terlalu tinggi. Sebuah eksekusi yang sebenarnya sudah tepat tadi dari Bagus. Melihat ada dia sudah datang, satu tendangan keras juga akan ampuh dan mencoba melakukan chip, tetapi memang terlalu tinggi kali ini. Peluang terbaik dari Unggul terbuang sia-sia. Blackfield mengusung serangan. Diego one-on-one dengan Bagus. Langkah kiri ke Diego masih mampu dimentahkan.
Kembali variasi set play kick in coba diterapkan oleh pemain dari Black Steel. Najib terlalu tinggi. Keputusannya terlalu terburu-buru tadi dari Najib. Situasinya masih sulit untuk bisa menang segala gawang. Adriano sudah masuk untuk unggul. Dengan kelahiran Sidoarjo yang juga sempat menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Serangan kontrol dari bagus Diego Rodrigo. Penyelamatan berikutnya dari Angga Ariansyah mencoba membayar kesempatan diberikan oleh Andri Irawan. Ini menjadi penyelamatan ke-6 dari Angga. Meskipun laga baru berjalan 8 menit setengah sejauh ini. Itu akan menjadi hari yang panjang bagi Angga Ariansyah menghadapi tim setangguh Black Steel. Kembali Diego. Terlalu tinggi. Angga mencoba minta rekan-rekannya lebih tenang lagi. Bagas. Juga belum akurat. Kita dengan unggul untuk bisa melewati high press dari para pemain Black Steel. Adom. Lagi-lagi kesalahan komunikasi di antara para pemain Black Steel. Umpan dari Najib tadi tidak akurat. Bagas. Tadi umpannya kepada Adriano Tomasi. Diego, spinning ball. Najib, one-on-one. Ahmad Vicky. Kembali Najib, ganti arah serangan. Cukup alot sejauh ini pertahanan dari unggul. Terus bersabar menunggu setengah lapangan. Kesempatan bagi unggul yang melakukan serangan balik. Adriano Tomasi. Umpannya mampu ditercap oleh Diego. Berbalik situasi. Black Steel lakukan serangan balik tetapi pada Diego tidak akurat. Kali ini unggul mencoba melakukan serangan. Akselerasi dari Angga Yudhistira berhasil dipatahkan oleh Ihsani Fajar. Rizky lebar kepada Vicky. Sebuah body pen yang cukup baik dari Vicky. Tendangan Angga berhasil diblok. Kali Rizky one-on-one dengan Diego, tidak ingin terburu-buru. Adriano. Akselerasinya juga mampu dihentikan oleh Ardian Syahnur. Pemain yang sempat absen di awal musim karena menderita cedera kali sudah kembali. Rizky, Vicky, sebuah akselerasi yang terlalu dipaksakan. Najib, kali ini Angga Ariansyah melakukan penyelamatan berikutnya. Tendangan spekulasi tadi dari Muhammad Najib mampu dimentahkan. Tampil cukup impresif sejauh ini Angga Ariansyah, penjaga gawang asal Kiara Condong, Bandung. Pancing dari Anca, Evan terbebas. Sebuah set play yang sudah berjalan dengan cukup rapi. Tapi tendangan dari Evan kali ini masih mampu diblok. Masih beruntung unggul. Situasi berbahaya tadi di mana mereka melepas pemain paling berbahaya dari Black Steel FC Papua. Untung tendangan dari Evan masih mampu diblok. Akselerasi kembali dilakukan oleh Vicky. Kesulitan dia untuk bisa melewati penjagaan dari Brian dan juga Evan.
Ya, Black Steel sudah kembali ke paketan awal. Begitu juga dengan Unggul. Evan mencoba mencuri bola, masih gagal. Gavin umpan paralela, masih kepada Obay, tetapi Wendy Brian mencium bau bahaya tadi. Berhasil melakukan cover dengan baik, menutup pergerakan dari Obay Hasan. Bagir memperpanjang ke depan, coba dijangkau tadi oleh Brian, tetapi terlalu deras. Zidan, Obay berhasil curi. Sebuah tendangan spekulasi kembali muncul dari Evan, tapi masih terlalu tinggi. Terlalu tinggi tadi. Bola untuk bisa dijangkau oleh Andreas. Membuat Black Steel kali ini kembali menguasai bola. Brian one-on-one dengan Andreas. Kembali mencari Evan. Kali ini cover yang sangat baik dari Andreas. Evan berhasil melewati Obay tadi lewat first touch yang begitu baik. Tetapi Andreas sudah bersiap untuk melakukan cover. Kesalahan kick in ketiga dari Black Steel di babak yang pertama. Situasi yang tentunya harus segera diperbaiki. Ya, tentu kick in menjadi salah satu hal yang fundamental untuk bisa menyusun serangan. Brian melebar kepada Samuel Amos. Switch flank. Anca kali ini kembali kepada Amos. Evan dijaga dengan ketat oleh Zidan. Bersabar kali ini Zidan menunggu Evan melakukan keputusan, dan Zidan sudah siap tadi ketika Evan mencoba melakukan turning. Sebuah defense one on one yang sangat baik dari Zidan. Namun ketika pemain lawan membelakangi tadi harus bisa bersabar untuk mengambil keputusan, karena jika mengambil sekali dari kaki pivot ini tentu akan memudahkan pivot untuk bisa melawan turning. Oh, kesalahan dilakukan. Dan kali ini kesalahan dari Obay harus dibayar mahal. Penampilan yang cukup impresif dari Unggul kali ini ternodai. Setelah ada kesalahan, ada kelengahan, Wendy Brian lakukan intercept dan mengirimkan umpan yang begitu terukur kepada Ardian Sianur. Selamat datang kembali Anca, sang kapten dari Black Steel, yang meskipun kali ini tidak mengenalkan ban kapten tetapi tetap menjadi pembeda. Unggul FC Malang 0, Black Steel FC Papua 1. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Gavin setelah mengganjal pergerakan dari Nandi. Respons kali ini harus diberikan oleh Unggul, karena kali ini situasinya mereka tertinggal. Detail-detail kecil tentunya akan berpengaruh besar di laga ketat seperti di siang hari ini. Dan tadi Obay lengah di tengah pertandingan, melakukan umpan yang mampu diintercept oleh Brian dan menjadi bumerang bagi timnya, karena kali ini Black Steel mampu unggul lebih dulu. Enam menit tersisa di babak yang pertama. Black Steel FC Papua masih unggul 1-0 atas Unggul FC Malang lewat gol yang tadi cetak oleh Anca. Nandi kali ini, kesempatan dari Nandi masih bisa digagalkan oleh Angga Riansyah. Nandi Sumawijaya, salah satu rekrutan terbaru dari Black Steel musim ini setelah musim lalu memperkuat DBAC Jabar. Nandi kemarin juga sempat mencetak gol ketika menghadapi Bintang Timur Surabaya. Cobaan dari Evan masih mampu diblok. Dan kali ini kita melihat adanya
variasi rotasi pemain dari Black Steel, di mana Evan dan juga Diego, dua pemain paling berbahaya dari Black Steel, coba dimainkan bersama oleh Coach Hami. Masih terlalu tinggi. Kembali aman gawang dari Angga Riansyah. Umpan satu sentuhan dari Frisky. Terlalu deras. Adom. Nandi. Sani Fajar. Banyak kepada Diego. Mampu diresep lagi-lagi oleh Angga Yudhistira. Adom. Lebar Diego kali ini. One-on-one dengan Angga Yudhistira. Mencoba bermain lebih bersabar. Para pemain dari Black Steel telah unggul. Sani banyak kepada Nandi, masih mampu dipotong oleh Bagus. Dua pemain yang sempat bermain bersama ketika memperkuat Famos FC Mataram. Angga mendapatkan tekanan kali ini, lagi-lagi kesalahan yang dilakukan oleh para pemain unggul di wilayah pertahanannya sendiri, hampir saja kembali dibayar mahal. Ya, kali ini Ihsani coba untuk memotong umpan tadi dari Angga Yudhistira. Sayangnya tendangannya masih terlalu melebar. Rizky, lagi-lagi kesalahan di wilayah yang begitu berbahaya. Diego Rodrigo. Tendangan mendatar dari Diego tadi sebenarnya tepat sasaran, tetapi justru menyentuh kaki dari Nandi dan hanya melahirkan goal clearance. Prestasi yang buruk dari Bagas Teguh Sutrisno. Beruntung Diego juga gagal untuk menguasai bola. Teguh Simawan mencoba mencari rekan-rekannya. Rizky. Angga Yudhistira, prestasi yang buruk tadi dari Angga membuat Black Steel mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Tidak terburu-buru. Kembali mencoba melakukan setup serangan. Diego. Sebuah screening dan turning yang begitu baik dari Diego Rodrigo untuk pertama kalinya. Mampu menemboki anchor lawan. Bagus tadi tidak berkutik. Tetapi beruntung bagi unggul, masih ada Angga Ariansyah yang mampu menepis tendangan dari Diego. Anca mengambil corner kick. Umpan kode Evan, tetapi Evan kurang siap tadi. Tapi ada kesempatan kedua. Evan Soumilena kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu finisher terbaik di negeri ini. Tuan pertama dari Evan tadi memantul ke Bagus Simawan. Pada kesempatan kedua, tentunya Evan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebuah tendangan volley yang begitu terukur membuat Black Steel menggandakan keunggulan. Unggul FC Malang 0, Black Steel FC Papua 2. Kembali kesempatan bagi Evan. Pemain yang musim lalu mencatatkan 24 gol. Kalah dari Diego Rodrigo di deretan daftar top scorer. Anca banyak pada Evan, tidak terlalu sempurna. Rizky Sogin Slang kembali Rizky, umpan panjang yang mampu dipotong oleh Evan. Yang mencoba untuk lebih menurunkan tempo permainan para pemain dari Black Steel. Apalagi kini mereka unggul 2 gol.
Anca. Wendy Brian. Kembali kepada Amos. One-on-one dengan Frisky. Kembali Wendy. Mengganti arah serangan. Evan. Lakukan penting. Lagi-lagi Evan begitu berbahaya. Tendangannya kali ini tepat sasaran. Meskipun masih mampu dihentikan oleh Angga Aryansyah. Wendy. Umpan silang. Ada Peter Marcelino di sana. Tapi tendangan volinya berhasil diblok. Anca, pendek saja kepada Brian. Tidak sempurna tadi tendangan dari Wendy Brian. Wendy Brian, one-on-one dengan Vicky kali ini. Anca umpan satu sentuhan, maksudnya kepada Peter Marcelino, tetapi terlalu deras tadi. Kesalahan komunikasi antara dua pemain Black Steel tersebut. Adriano. Bagas. Umpan 1-2 yang cukup baik dari Unggul, tetapi final pass tadi terlalu deras dan lebih dekat pada Al-Bagir. Ya, mulai ada high press dari Unggul. Di akhir babak pertama. Adriano Tomasi. Zidan. Bagas. Masih kesulitan dia untuk menghadapi pressure dari lawan. Dan kali ini sudah masuk juga Peter Everardus. Pemain usia 24 tahun asal Jayapura. Sempat memperkuat B4 pada 2019. Dan kali ini memperkuat Black Steel. Andres dicuri bola oleh Diego, tetapi ketika Diego tadi mencoba mengejar bola, masih ada Angga yang melakukan cover dan kemudian melakukan clearance. Coach Hami terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan meskipun timnya sudah unggul 2 gol. Ya, mulai ada high press dari para pemain unggul di akhir babak yang pertama. Mencoba untuk mencari setidaknya 1 gol. Gavin. Masih Gavin mencoba melewati penjaga dari Peter. 2 Peter tadi menjaga Gavin, Peter Everardus dan juga Peter Marcelino. Kesempatan berikutnya dari Andres, masih mau digagalkan oleh Al-Bagir. Memasuki 2 menit terakhir. Kali ini Unggul mendapatkan kesempatan kick in. Meskipun ada protes dari Coach Hami karena tadi merasa ada sedikit sentuhan dari pemain Unggul. Dan ternyata kali ini mengubah keputusan wasit. Karena memang tadi 11 ada sentuhan dari pemain Unggul, membuat Diego juga melepas bola. Peter Everardus. Umpan lobnya kepada Marcelino berhasil dipotong oleh Zidan di udara. Adom umpan chip ke depan. Lagi-lagi Zidan mampu memotong bola. Ada kesempatan kali Andres lakukan cut inside dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Diego Rodrigo. Sebuah feinting yang sudah berjalan dengan baik dari Andres. Dwi Persada Putra mengecoh Diego Rodrigo, tetapi Diego kali ini mengganjal pergerakan dari Andres dan Unggul FC Malang mendapatkan kesempatan free kick
di wilayah yang berbahaya di akhir babak pertama. Sebuah kesempatan emas untuk bisa mengikis ketertinggalan. Rizky Dwi Kistiadi hadapi bola. Pemain yang sempat membela FKB, Mataram FC, Permata Indah Manokwari, Futsal Kota Metro, Bintang Timur Surabaya, dan musim lalu memperkuat BBAC Jabar. Kali ini menjadi salah satu nama senior di tim yang cukup muda, yaitu Unggul FC Malang. Rizky lakukan tendangan langsung, menyentuh pagar tadi, dan hanya menghasilkan corner kick saja bagi Unggul. Zidan mengambil corner, umpan chip, kesempatan berikutnya bagi Unggul, tetapi tendangan dari Bagas masih terlalu tinggi. Mencoba meningkatkan tempo permainan para pemain Unggul di akhir babak pertama. Diego, Adom, putar tadi, tidak akurat umpannya. Kembali berhasil high press dari para pemain Unggul. Bagas harus lewati Evan. Umpan kepada Andreas sudah berhasil, tapi mampu dicuri oleh pemain lawan. Memasuki 1 menit akhir di babak yang pertama, Black Steel masih unggul 2 gol atas Unggul FC. Dan kali ini time out coba diambil oleh Coach Hami di penghujung babak yang pertama. Sebuah set play kick in khusus tampaknya akan disiapkan. Tidak ingin jumawa tentu saja Coach Hami mencoba untuk memperlebar jarak keunggulan kali ini. Kita lihat di bench dari Black Steel juga masih ada beberapa pemain yang belum dimasukkan oleh Coach Hami. Salah satunya adalah Ronald Drion Rumbiak, flank berusia 18 tahun yang musim lalu sempat mencuri perhatian setelah mencetak brace ke gawang Giga. Total Ronald Drion mencatatkan 4 gol sepanjang musim lalu, menjadi salah satu bintang muda yang kali ini dimiliki oleh Black Steel. Dan memang di 2 musim terakhir mencoba untuk mengorbitkan banyak bakat muda asli Papua. Pemain dari kedua tim sudah kembali masuk ke lapangan setelah timeout yang tadi diambil oleh Black Steel. Adom kali ini akan mengambil kick in. Sementara itu 3 pemain bersiap, yaitu Brian, Anca, dan juga Evan. Evan, sebuah set play kick in yang berjalan dengan cukup baik tadi. Tetapi tendangan Evan yang terdefleksi hanya membentur tiang gawang. Sebuah timeout yang cukup berhasil sebenarnya dari Coach Hami untuk bisa melakukan set play yang begitu baik. Meskipun kali ini hasil akhirnya belum berbuah gol bagi Black Steel. Bagas melakukan akselerasi, hanya mampu dihentikan oleh Evan. Mencoba menekan Unggul beberapa detik akhir babak yang pertama. Kemudian berhasil lakukan intercept. Evan lewati 2 pemain, masih Evan. Untuk yang kedua kalinya, tendangan keras dari Evan Somilena harus membentur tiang. Jika tadi membentur tiang kanan, kali ini membentur mistar. Pergerakan yang begitu istimewa tadi Evan sebenarnya.
Ruang berikutnya dari Black Steel. Anca one on one dengan penjaga gawang. Masih umpan kepada Evan, mau digagalkan. Wendy Brian tidak ingin terburu-buru, mencoba mengakhiri babak yang pertama. Flick dari Evan. Kali ini mampu digagalkan oleh Angga Aryansyah sekaligus menutup babak yang pertama untuk keunggulan dari Black Steel lewat gol yang dicetak oleh Ardiansyah Nur dan juga Evan Somilena. Halftime unggul FC Malang 0, Black Steel FC Papua 2. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan segera kembali untuk menyaksikan babak yang kedua setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, masih bersama saya Reza Pradita yang akan memandu jalannya pertandingan babak kedua antara Unggul FC Malang versus Black Steel FC Papua, di mana saat ini Black Steel masih unggul 2 gol lewat gol yang masing-masing dicetak oleh Ardian Syahnur dan juga Evan Soumi Lena, 2 pemain Black Steel yang juga merupakan punggawa tim nasional Indonesia. Dan tentu ini menjadi tantangan bagi para pemain dari Unggul FC Malang serta pelatih Andri Irawan agar bisa membalikkan keadaan. Karena sepanjang babak pertama Unggul terus tertekan dan kesulitan untuk bisa menciptakan peluang. Dan kali ini babak kedua pertandingan antara Unggul FC Malang versus Black Steel FC Papua sudah dimulai. Selamat menyaksikan. Gavin nggak dikuasai bola, berhasil dipotong. Evan gagal dia untuk bisa melewati penjagaan dari Frisky. Bukan hanya menciptakan 1 gol Evan di babak yang pertama, tetapi 2 tendangannya tadi membentur tiang gawang. Ardian Syahnur dan kembali mengambil kick in. Pendek saja kepada Brian. Di Brian. Tendangan kaki kanan dari Brian. Masih tepat. Ketepisan dari Angga Aryansyah. Kesempatan pertama dari Black Steel di babak yang kedua. Masih waspada tentu saja para pemain dari Black Steel. Meskipun sudah unggul 2 gol, tentu ingin memperlebar jarak keunggulan dan killing the game secepat mungkin. Evan melakukan sliding ball dengan baik, tetapi ada Gavin tadi yang melakukan cover. Wendy Brian, Evan balik kepada Brian. Samuel Amos berhasil lewati penjagaan 1 pemain lawan, tetapi tendangannya lagi-lagi dimuntahkan oleh Angga, penjaga gawang dari Unggul. Tampil menekan Black Steel di awal babak kedua. Penyelamatan sudah dilakukan oleh Angga Aryansyah di babak kedua ini. Brian pergerakan yang sangat baik untuk melewati Gavin. Tendangan berikutnya bertubi-tubi. Tendangan ke arah gawang dari Angga Aryansyah di awal babak yang kedua. Tidak diberikan waktu untuk beristirahat Angga Aryansyah. Pemain yang mendapatkan kepercayaan setelah Fufung kemarin mendapatkan cedera ketika menghadapi pendekar. Kali ini pelanggaran. Penjagaan yang coba dilakukan tadi kepada Evan justru berbuah pelanggaran. Kesempatan berikutnya didapatkan oleh Black Steel. Tendangan bebas tepat di depan di area dari Unggul. Angga Aryansyah kali mencoba untuk mengatur pagar hidup. Wendy Brian menghadapi bola. Diego Rodrigo juga bersiap untuk melakukan tendangan. Brian, Evan, tendangan mendatar. Angka ini bentur kaki dari Bagas Teguh Sutrisno, pemain asal Kabupaten Bekasi. Brian kembali ke belakang kepada Al-Bagir. Kembali mencoba untuk mengatur tempo permainan. Diego, umpannya berhasil direbut. Kesempatan bagi Gavin tadi sebenarnya, tetapi Gavin terlalu terburu-buru. Justru hilang tadi kesempatan emas bagi Gavin untuk bisa mencetak gol. Ada kesalahan komunikasi antara Zidan dan juga Angga. Beruntung tadi pantulan bola tidak mengarah ke pemain Black Steel. Rizky. Bagas juga masih gagal melewati penjagaan dari Diego Rodrigo, pemain yang sempat satu tim dengan Falcao ketika membela Magnus Futsal. Diego, pemain sangat baik kepada Evan. Masih Evan. Ada
Adom. Umpan kepada Adom tadi. Justru bergulir di belakang dari pemain asal Bandung tersebut. Masih kick in bagi unggul dan kali ini Adom kembali melakukan intercept. Evan, tenang berikutnya mau diblok oleh Zidane. Tekanan belum berakhir, Nandi coba melakukan intercept. Gavin, Zidane. Coba keluar dari tekanan anak-anak unggul. Bagas, Gavin. Kerjasama 1-2, Gavin! Sebuah kerjasama yang begitu apik antara para pemain unggul. Dan kali ini Kevin Blandino Like akhirnya mampu mencetak gol bagi unggul FC Malang. Sebuah finishing yang begitu berkelas, tidak gentar menghadapi Al-Bagir. Dan kali ini Kevin mampu mengikis ketertinggalan dari unggul. Unggul FC Malang 1, Black Steel FC Papua 2. Kali lagi Kevin menunjukkan jika dirinya merupakan salah satu wonderkid futsal Indonesia saat ini. Pemain yang sempat membela tim Prapon Nusa Tenggara Timur, dilatih oleh Fandi Butar-Butar dan kemudian dibawa oleh Coach Fandi membela Sadakata FC Subuh Salam pada musim lalu. Mencetak 5 gol di putaran kedua musim lalu dan kali ini mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat unggul FC Malang. Direkrut dengan beberapa pemain Sadakata lainnya seperti Azai dan juga Rivaldi, tetapi hanya Gavin yang kali ini mendapatkan banyak kesempatan dari Coach Andri Irawan. Diego berhasil lakukan intercept. Upaya Nandi yang digagalkan oleh Ramadan Zidani, pemain asal Bandung yang juga merupakan lulusan SMA Negeri 16 Bandung. Kesalahan kick in kembali dilakukan oleh Black Steel. Pertandingan ini menjadi yang keempat dan juga menjadi yang pertama di babak kedua. Hati-hati kali Black Steel, unggul, perlahan mulai bisa bangkit. Umpan panjang, tidak akurat. Adom mengambil kick in. Rani juga sudah masuk bagi Black Steel. Lagi-lagi umpan yang terbesar dari para pemain Black Steel membuat mereka kehilangan bola. Pergerakan cukup baik dari Vicky. Angga! Tendangannya kali ini masih sedikit melebar. Para pemain muda dari unggul perlahan mulai bisa berkembang. Kerjasama antara Ahmad Vicky dan juga Angga Yudhistira tadi berhasil membuahkan peluang. Kerjasama antara dua pemain yang juga membela unggul di Liga Futsal Nusantara 2022. Memang ada sejumlah pemain yang dibawa oleh Coach Andri Irawan dari tim yang menjadi juara di Liga Futsal Nusantara musim lalu, mengalahkan Radit FC Pontianak di final. Yang antaranya adalah Angga Riansyah, Adriano Tomasi, Ahmad Vicky, kemudian Angga Yudhistira, dan juga Andres Dwi. Kembali gagal percobaan serang dari Black Steel. Agus Simawan one on one dengan Nandi. Diego berhasil melakukan intercept, kesempatan bagi Black Steel. Diego yang berhasil diblok oleh Angga Yudhistira. Adom akan mengambil kick in berikutnya bagi Black Steel, pemain yang sudah berkarir di Liga Futsal profesional sejak 2010. Kali ini Black Steel mendapatkan tendangan penjuru. Kembali Adom yang mengambil kesempatan tendangan kali. Diego prestasi yang tidak terlalu sempurna tadi membuat bola terlalu deras dan sulit untuk bisa menjadi kesempatan melakukan tendangan. Ahmad Vicky lagi pergerakan, individu yang cukup baik. Tapi kali ini Diego Rodrigo berhasil melakukan cover. Satu pemain yang memang memiliki kelincahan, Ahmad Vicky Irawan, pemain kelahiran Cepu yang juga menjadi best player di Liga Futsal Nusantara 2022. Agus Simawan berkuda Vicky, kali ini gagal dia melewati penjalan dari Sani Fajar.
Adriano, Ballela kepada Vicky, lagi-lagi Sani mampu memotong. Adriano lewati satu pemain, dua pemain, dan kali ini pelanggaran dilakukan oleh Diego Rodrigo kepada Adriano Atala Tomasi. Ya, pelanggaran memang terjadi pada kesempatan pertama tadi ketika Diego mencoba untuk melakukan intercept. Sempat diberikan kesempatan play on ataupun advantage dari wasit, tetapi kemudian memang Adriano terjatuh sehingga wasit akhirnya meniup fluid dan memberikan tendangan bebas untuk Unggul FC Malang. Ada sebuah kesempatan emas kali ini didapatkan oleh Unggul untuk bisa menyamakan kedudukan. Mereka memiliki sejumlah pemain dengan power tendangan yang cukup istimewa. Ramadan Zinadi dan juga Rizky Dwi Kistiadi, dua pemain asal Bandung yang kali ini bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Rizky lakukan penting. Zidane umpan ke tiang kedua. Maksudnya pada Bagas tadi, tetapi Al-Bagir berhasil mencuri bola dengan baik. Sebuah set play free kick yang berjalan dengan cukup baik tadi sebenarnya bagi Unggul. Sayangnya sama bergagalkan oleh Al-Bagir. Semakin menekan Unggul FC Malang. Gol yang dicetak oleh Gavin tadi di awal babak kedua benar-benar mengangkat moral mereka. Amos, Anca, kemudian one on one dengan Gavin. Hampir saja bola dicuri tadi. Anca kembali mencoba mencari Evan, tapi kali ini dipotong oleh Zidane. Oh, sebuah pergerakan dari Gavin tadi untuk melewati Brian, tetapi Brian mampu menutup pergerakan dari Gavin. Tampak semakin terjadi nih Gavin dan Dino Like, pemain kelahiran Usapa, Nusa Tenggara Timur, yang masih berusia 19 tahun. Evan, umpan pada yang sangat baik kali ini. Samuel Amos dari sudut yang begitu sempit. Samuel Amos dengan begitu tenang mampu mencetak gol ketiga bagi Black Steel. Sebuah umpan yang begitu dari Evan dan ketenangan jiwa ditunjukkan oleh Samuel Amos melewati Angga Ariansyah, dan dari sudut yang begitu sempit dia masih bisa menceploskan bola ke gawang Unggul FC Malang. Gavin Like juga ragu-ragu tadi untuk memotong bola, dan kali ini buat bangkitan dari Unggul harus terhenti. Unggul FC Malang 1, Black Steel FC Papua 3. Black Steel restorasi unggulan 2 gol mereka. Kembali mencoba untuk mengatur ritme permainan dari Black Steel. Evan lewati 2 pemain, tapi kali ini Angga Yudhistira berhasil melakukan clearance. Dan jangan lupa juga pemirsa, setelah ini akan ada laga big match lainnya antara Bintang Timur Surabaya dan juga Kancil WHW Pontianak, yang tentunya juga akan kami siarkan. Setelah itu juga akan ada antara Cosmo JNE FC Jakarta dan juga Radit FC Pontianak yang disebut oleh Halus FC Jakarta menghadapi Pendekar United. Unggul, lakukan serang balik. Rizky ataupun Vicky kali ini yang on one dengan Al-Bagir. Baru kali ini teknik one on one yang begitu baik yang ditunjukkan oleh Al-Bagir. Dan berikut dari Adriano, lalu tinggi. Coach Hami terus mencoba memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih berpengalaman asal Thailand yang juga sempat menangani timnas Thailand di Piala Dunia Futsal 2021 yang diselenggarakan di Lithuania. Tentu menjadi sebuah hal yang harus dimanfaatkan oleh para pemain muda dari Black Steel FC Papua untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin dari Coach Hami
Al-Bagir kembali lakukan distribusi untuk memulai ulang pertandingan. Kemudian Samuel, Diego sudah masuk. Dan bola berhasil dipotong oleh Adriano. Vicky terbebas, tetapi unbalance dia tadi sehingga kehilangan momentum. Kali ini Angga Yudhistira berhasil melakukan intercept dan memaksa Diego Rodrigo melakukan pelanggaran berikutnya. Ya, tampak memang ada benturan tadi dari kaki Diego Rodrigo. Hati-hati Diego Rodrigo jika tidak ingin mendapatkan kartu kuning. Karena ini bukan gol pertama yang dia buat lagi ini. Bagus Simawan, tendangannya masih melambung. Pemain yang sudah mencetak 6 gol sejauh ini. Hanya kalah dari Farhan Nahwadi, penggawa dari Halus yang sudah mencetak 7 gol setelah hat-trick kemarin dia cetak ketika menghadapi Radit. Amos dari ke depan, Diego menunggu rekan-rekannya. Kembali berada di bawah tekanan, unggul. Sempat menekan Black Steel tadi, mencetak gol di awal kedua, tapi kali ini Black Steel kembali mengontrol jalannya pertandingan. Wendy terkena bola dengan kaki yang tidak sempurna tadi, sehingga tidak menjadi bahaya bagi penjaga gawang Anggariansyah. Diego berhasil melakukan intercept 2 lawan 1, tetapi Diego memutuskan untuk langsung melakukan tendangan ke arah gawang. Tapi kali ini keputusannya belum bisa membuahkan gol keempat bagi Black Steel. Masih sedikit melebar tadi dari gawang yang dijaga oleh Anggariansyah. Dan agak gagal untuk mengontrol bola. Diego kembali mencoba mendelay permainan. Peter Junior sudah masuk. Lepas ke Al-Bagir. Diego berhasil melakukan screening ball. Peter, Diego menunggu support dari rekan-rekannya. Diego lakukan turning. Sudah tindakan sabar dari Zidane. Ada kesempatan counter attack bagi unggul. Kevin. Kali ini Black Steel menunggu setengah lapangan. Mencari kesempatan dalam counter attack. Bagas, umpan menyilang masuk kepada Zidane. Mau dibaca oleh Peter. Oh, pergerakan saat back dari Rizky. Bagas Teguh. Pergerakan yang mampu ditutup oleh Diego Rodrigo. Anca umpan jauh ke depan, maksudnya mencari Evan, tapi belum akurat. Zidane akan diunggul. Bagas. Umpan ke tiang kedua. Percobaan yang cukup baik tadi sebenarnya sudah bisa digapai oleh Frisky. Tetapi Frisky gagal melakukan tendangan dengan sempurna. Kembali terbuang sia-sia kesempatan emas. Unggul FC Malang. Dua visi yang sangat baik dari Bagas untuk memberikan umpan ke tiang kedua. Hanya Frisky belum bisa menyelesaikan peluang tadi. Lagi ada masalah dalam finishing dimiliki oleh Unggul. Masalah ini juga kemarin terlihat ketika mereka menghadapi Pendekar. Tentunya diharapkan bisa terjawab ketika nanti datang pemain asing asal Thailand yaitu Pirapol Satsue, pemain yang dipinjam dari Bangkok BTS, sudah datang ke Indonesia meskipun memang belum bisa bertanding pada seri keempat di Surabaya. Time out kali ini diambil oleh Black Steel FC Papua. Coach Hami mencoba untuk menenangkan anak asuhnya lagi. Setelah dalam beberapa kesempatan mereka tampak lengah dan ada kesempatan yang didapatkan Unggul.
Coach Hami terus memberikan instruksi, didampingi oleh Afdal sebagai asisten pelatih. Dan juga sebenarnya musim lalu masih didaftarkan sebagai pemain. Satu-satunya pemain yang bertahan di Black Steel saat ini dari tim yang menjadi juara pada 2017 ketika dilatih oleh Sayan Karmadi. Ya, timeout sudah berakhir. Kita tunggu kali ini perubahan yang coba dilakukan oleh kedua tim setelah timeout kali ini. Ya, dan sekali lagi pemirsa, Unggul sebenarnya mendaftarkan 2 pemain asing untuk musim ini. Ada Andres Josue Teran Bastidas asal Venezuela yang sudah diumumkan sejak awal musim meskipun belum hadir di Indonesia. Dan juga ada Pirapol Satsue, pemain yang baru bisa datang ke Indonesia karena ada masalah administrasi meskipun sudah didaftarkan pada awal musim. Pirapol sendiri musim lalu mencetak 23 gol bersama dengan Bangkok BTS di Liga Thailand. Menjadi pemain Thailand tersubur musim lalu. Hanya kalah dari pemain asing Tamasat Stallion. Laga sudah kembali dimulai. Kali ini Adriano Tomasi akan mengambil kick in untuk Unggul. Ahmad Vicky. Mendapatkan penjagaan dari Anca. Masih Vicky. Angga. Umpan kepada Vicky maksudnya, tetapi berhasil dibaca oleh Anca. Kali ini Unggul mencoba untuk mempercepat tempo pertandingan dengan memasukkan para pemain yang memiliki kelincahan dan skill individu. Adriano. Umpannya juga masih bisa dibaca. Bagus. Dalam penjagaan dari Amos. Adriano terbebas tapi umpannya tidak sempurna. Amos mencoba memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Samuel Amos tidak ingin terburu-buru. Wendy. Evan lakukan turning. Dan tendangan kaki kiri dari Evan tadi masih sedikit melebar. Kembali kesempatan menyerang bagi Black Steel. Samuel Amos lewati Bagus Simawan. Amos tidak ingin terburu-buru. Kembali mencari rekan-rekannya. Amos. Umpan yang tidak akurat kepada Evan. Rizky sudah kembali masuk. Kembali Rizky. Bagus Simawan. Bagus. Dijaga oleh Wendy Brian. Gagal dia melewati penjagaan dari Brian. Ahmad Vicky, one-on-one dengan Anca. Vicky, cover yang sangat baik dari Brian. Meskipun kayaknya ada kesalahan dari Black Steel. Quick kick in diambil oleh Unggul. Rizky, one-on-one dengan Anca. Kali ini Bagus. Umpan chip kada Bagus, tetapi Bagus tidak melihat arah datangnya bola tadi sehingga tidak siap untuk bisa melakukan finishing. Kevin kembali masuk bersama dengan Bagas Teguh Sutisno. Bagas mencoba melewati Adom, bukan sebuah pelanggaran.
Advantage diberikan wasit. Ya, play on tadi diberikan oleh wasit setelah menganggap Adom tidak melakukan pelanggaran kepada Bagas Teguh Sutrisno. Kali ini Frisky bersiap untuk mengambil kick in. Dua pemain asal Bandung beda generasi kali ini saling berhadapan. Frisky dan juga Adom. Sementara itu kita lihat tadi di pinggir lapangan Andri Irawan juga masih terus memberikan instruksi dalam situasi mengejar ketertinggalan kali ini unggul. Setelah mendapatkan 4 poin di seri ketiga, unggul tentu berharap bisa membawa poin di seri keempat ini. Meskipun kali ini situasinya sulit, kemarin mereka kalah dari Pendekar dan hari ini masih tertinggal 3-1 dari Black Steel FC Papua. Rizky, Kevin, Bagas mencari rekan-rekannya dan ketika tidak ada rekannya yang melakukan support, kali ini Bagas melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Pemain yang direkrut oleh Unggul FC Malang dari IPC Pelindo bersama dengan Zidan. Dan berikutnya Zidan, umpan yang tidak akurat. Bagas gagal untuk menguasai bola. Kevin maksudnya kembalikan kepada Bagas, tetapi ada kesalahan komunikasi. Bagas meminta bola kaki tetapi Kevin tadi memberikan bola daerah. Kembali gol clearance untuk Black Steel akan diambil oleh Al-Bagir, satu dari 3 pemain Black Steel yang sempat dipinjamkan ke Royal Thai Navy tim asal Thailand pada akhir 2022. Play on, back pass kepada Angga Aryansyah. Andres juga sudah kembali masuk ke lapangan. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Peter Marcelino yang dianggap mengganjal pergerakan dari Andres tadi. Ya, memang ada gerakan yang mengganjal pergerakan dari Andres tadi dan dianggap oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran. Kembali kick in untuk Unggul FC Malang. Ramadan Zidani kembali bersiap untuk mengambil kick in. Kapten dari Unggul yang juga sempat menjadi kapten timnas U20 Indonesia. Rizky, bola diintercept kali ini oleh Adom. Dia mencoba untuk terus bersabar. Para pemain dari Black Steel, mereka masih unggul 3-1 dan tidak ingin terburu-buru. Sani kali ini mencoba memberikan umpan kepada Marcelino, masih mampu digagalkan. Kembali mencoba untuk mereset serangan para pemain dari Black Steel. Umpan panjang dari Al-Bagir dipotong tadi oleh Angga. Set play kick in kembali coba diterapkan oleh para pemain dari Black Steel. Najib kali ini juga sudah kembali berada di lapangan. Pemain usia 25 tahun asal Malimpung. Tendangan volley dari Marcelino masih berada di atas Mistar.
Sekitar 6 menit tersisa kali ini bagi Unggul untuk bisa mengejar ketertinggalan. Adriano umpan panjang ke depan juga tidak akurat. Ya, Al-Bagir mengira tadi Kikin akan didapatkan oleh Black Steel. Dan kita lihat juga tampak marah tadi Coach Hami dengan Al-Bagir, meminta anak asuhnya untuk terus berkonsentrasi. Nah, tadi memang Al-Bagir kehilangan konsentrasi. Bola yang harusnya diambil justru dia lepaskan dan menjadi kick in bagi Unggul. Najib ingin memotong bola. Kick in kembali diambil oleh Unggul. Ahmad Vicky masih mencari support dari rekan-rekannya. Adriano, Angga Yudhistira lewati Adom, umpan ke tiang kedua, tetapi Ahmad Vicky terlambat tadi. Ekspresi kekecewaan juga ditunjukkan oleh Andri Irawan. Sebuah serangan yang sudah berjalan dengan cukup rapi tadi sebenarnya, tetapi tidak ada pemain yang bersiap di tiang kedua. Ya, terus memberikan instruksi Coach Hami. Masih belum puas dengan performa para pemainnya meskipun masih unggul 3-1. Evan dijaga oleh Angga Yudhistira. Umpan yang cukup baik dari Evan. Kesempatan berikutnya dari Evan Somilena, tetapi masih melebar. Entah bagaimana Evan Somilena yang sudah mendapatkan banyak kali peluang di laga ini baru menciptakan 1 gol. Clearance yang oleh Angga Ariansyah, pendek saja, bagus kali ini. Evan kembali mencuri bola. Masih Evan awas winning ball kerjasama dengan Wendy Brian. Penyelamatan berikut dari Angga Ariansyah. Meskipun sudah kebobolan 3 gol, sejauh ini penampilan dari Angga cukup baik. Kesempatan serangan baik bagi Unggul. Oh, terlalu terburu-buru. Wendy Brian lakukan intercept. Masih Wendy Brian kali ini mencoba untuk mencip bola. Tetapi lagi-lagi masih belum bisa untuk menjadi gol berikutnya bagi Black Steel. Ya, memang ada sentuhan tadi dari tangan Angga Ariansyah. Kembali tampil cukup baik Angga Ariansyah. Menggantikan peran dari Fufung di laga ini. Tendangan dari Evan berhasil diblok. Tetapi kali ini Angga Yudhistira tampak mengalami kesakitan di bagian betisnya. Ya, tentu bukan tugas mudah menjaga Evan Somilena, salah satu pivot terbaik di Indonesia saat ini. Kembali mencari Evan para pemain Black Steel. Umpan yang mampu dibaca. Di dalam beberapa kesempatan Unggul justru terburu-buru untuk menyusun serangan sehingga kehilangan bola di wilayah pertahanan sendiri. Hal ini juga sebenarnya terlihat ketika menghadapi Pendekar kemarin, ketika mereka sempat mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan. Justru mereka beberapa kali terburu-buru dan melakukan kesalahan sendiri yang membuat Pendekar kembali tampil nyaman. Sementara itu tadi di pinggir lapangan kita lihat juga sudah ada Hector Souto, pelatih Bintang Timur Surabaya yang sudah kembali ke Indonesia. Pelatih yang sempat mundur menjelang awal musim ini diganti oleh Ray Suso, tetapi kali ini sudah kembali ke Indonesia dan di laga pertamanya di Indonesia kemarin membawa BTS unggul atas Black Steel. Kesempatan berikutnya bagi Black Steel, tetapi kali ini umpan Brian kepada Evan berhasil dipotong oleh Adriano Tomasi. Harus berhati-hati juga para pemain unggul jika mereka terlalu menggebu-gebu untuk bisa mengejar ketertinggalan, justru bisa menjadi bumerang
Karena Black Steel juga memiliki pemain-pemain yang selalu siap untuk melancarkan serangan balik. Ardian Syanur bersiap mengambil corner kick. Tendangan volley dari Evan. Cukup keras tadi tetapi justru menyentuh rekannya sendiri. Oh, lagi-lagi kecerobohan dari para pemain unggul. Kesempatan bagi Evan. Tapi Frisky kali ini mampu melakukan blok. Percobaan tendangan berikutnya dari Samuel Amos. Masih terlalu melebar. High press juga terus diterapkan oleh para pemain Black Steel di akhir babak kedua ini. Oh, kesalahan. Anca berhasil melakukan intercept tadi. Tetapi tendangannya juga mampu dimentahkan oleh Angga Ariansyah. Terus-menerus melawan kesalahan sendiri para pemain dari unggul di wilayah pertahanan sendiri. Begitu kesulitan menghadapi high press dari para pemain Black Steel. Dan berikut dari Evan. Belum juga menemui hasil. Set play dari para pemain Black Steel. Rizky. Gavin, one-on-one dengan Anca. Masih Gavin, pergerakannya cukup baik. Ya, kali ini ada benturan antara Evan dengan Gavin. Meskipun wasit tidak menganggap sebagai sebuah pelanggaran, tetapi kali ini Gavin terkapar dan meminta perawatan. Jadi dia pergerakan cukup baik dari Gavin tadi. Berhasil melakukan tendangan ke arah gawang tetapi masih melambung. Dan kemudian ada benturan dari Evan yang mencoba untuk melawan cover. Ya tentu kita harapkan Gavin tidak mendapatkan cedera yang serius kali ini. Ya sudah bisa kembali berdiri. Gavin, pemain yang mencetak gol bagi unggul tadi di awal babak yang kedua. Amos mengambil kick in. Kali Diego sudah kembali ke lapangan. Rizky. Gavin lewati Diego tetapi bola direbut oleh Adom. Kali kesempatan bagi unggul. 3 lawan 2 sebenarnya tetapi Gavin kembali kehilangan bola. Kembali hilang momentum dari unggul ketika melancarkan serangan balik. Diego. Tendangan back heel tadi dari Diego. Juga mampu diantisipasi oleh Angga Ariansyah. Masih belum bisa menemukan gol pertamanya Diego Rodrigo di laga ini. Meskipun sudah mendapatkan sejumlah kesempatan. Kembali Diego dijaga oleh Zidane. Najib. Umpan panjang dari Adom. Berhasil dipotong oleh unggul. Kesempatan menyerang balik bagi unggul. Rizky one on one dengan Samuel Amos. Dua pemain yang sempat membela Mataram FC. Saifullah juga sudah masuk bagi unggul FC Malang. Salah satu pemain under 20 yang dimiliki oleh unggul. Adom, masih Adom. Tidak ada rekan-rekan yang melawan support tadi. Andres. Gagal dia melewati penjagaan dari Amos dan juga Najib. Sekitar 2 menit tersisa bagi unggul untuk bisa mengejar ketertinggalan. 2 menit yang tersisa juga bagi Black Steel untuk bisa menjaga keunggulan. Atau justru memperlebar jarak keunggulan. Andres. Tendangannya kali ini mampu dihentikan oleh Najib.
Umpan ke tiang kedua maksudnya, tapi terlalu mudah bagi Al-Baghir. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat ada Ronald Rumbiak yang disiapkan oleh Coach Hami. Memberikan kesempatan di akhir pertandingan. Karena memang dua pemain under 20 yang dimasukkan ke daftar susunan pemain di setiap laganya, wajib dimainkan. Dan memang wajib ada dua pemain under 20 juga yang didaftarkan oleh setiap tim di setiap pertandingan. Ini menjadi salah satu regulasi yang diharapkan membuat Indonesia bisa mencari bibit-bibit pemain berikutnya yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia under 20. Oh, kali ini tendangan dari Angga Yudhistira. Ya, tampak Al-Baghir tadi berada di luar circle. Ya, ini dia kita lihat. Ya, tampak ada di luar circle. Kita akan tunggu apakah ada challenge yang akan diambil oleh Unggul FC Malang. Karena ini merupakan situasi yang bisa berbuah kartu merah langsung. Situasi yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan benar saja, challenge akan diambil oleh Unggul FC Malang di akhir babak yang kedua. Keputusan yang terlalu berani tadi dari Al-Baghir untuk meninggalkan sarangnya, mencoba memotong bola. Dan tampaknya dia justru melakukan penyelamatan di luar di area. Sebuah pelanggaran yang bisa berbuah kartu merah tentunya. Sekali lagi kita lihat dari video support. Ya, dua kaki dari Al-Baghir ada di luar circle, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah tangannya tadi ada di wilayah di area. Kali ini wasit mengambil keputusan. Dan kali ini kartu merah langsung diberikan kepada Al-Baghir. Setelah melakukan penyelamatan di luar di area, Black Steel kali ini harus bermain dengan 4 pemain di sisa pertandingan. Sebuah tugas berat juga akan diemban oleh penjaga gawang muda Faris Azham. Kita akan tunggu kali ini Faris Azham mendapatkan kesempatan bermain berikutnya. Dan timeout kali ini diambil oleh Andri Irawan di akhir babak yang kedua. Game on pemirsa, belum berakhir. Unggul memang masih tertinggal 2 gol, tetapi kali ini Black Steel mendapatkan kartu merah. Bermain dengan 4 pemain. Dan tanpa penjaga gawang andalan mereka Al-Baghir. Kita ingat Faris Azham sempat bermain ketika menghadapi Pendekar United. Dan saat itu dia begitu kesulitan untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kali ini mendapatkan kesempatan berikutnya. Situasi yang tentunya juga tidak mudah bagi Black Steel. Kita akan tunggu apakah hadirnya pelatih penjaga gawang baru Pakia Chantayem mampu membuat penjaga gawang muda Faris Azham tampil lebih percaya diri. Coach Hami juga terus menginstruksikan anak asuhnya untuk melakukan pertahanan dengan baik meskipun kalah jumlah pemain tentunya. Gol cepat tentunya harus dicari oleh Unggul FC Malang karena mereka tinggal punya 1 menit 17 detik untuk mengejar ketertinggalan. Kita tunggu juga kali ini strategi apa yang akan dilakukan oleh Unggul. Tetapi sebelum mengejar ketertinggalan tentu Unggul harus punya plan yang baik menghadapi tendangan bebas kali ini. Dengan hanya 4 pemain di lapangan tentunya akan ada 1 pemain Unggul yang terbebas dalam situasi free kick kali ini. Situasi emas tentunya untuk bisa mencetak gol kedua. Dan kali ini Andri Irawan menghadapi set piece dengan skema power play. Ramadan Zidani sang kapten menjadi kiper terbang, membuat bertambah tentunya advantage keunggulan jumlah pemain dari Unggul untuk menghadapi set piece kali ini. Ada 5 pemain dari Unggul yang bersiap mengambil set piece. Ramadan Zidani dan Andres bersiap. Andres, tendangannya berhasil diblok oleh Anca. Sebuah kesempatan emas tadi untuk memperkecil ketertinggalan yang kembali terbuang.
Masih dengan skema powerplay kali ini para pemain unggul benar-benar ingin mengejar ketertinggalan. Bagus. Rizky. Bagas terbebas, tidak ingin terburu-buru. Tidak banyak waktu bagi unggul. 1 menit tersisa. Bagus Simawan mencari rekan-rekannya. Kembali ke Rizky. Zidan mengganti arah serang. Bagus. Andres belum bisa mendapatkan ruang syuting. Zidan umpan ke tiang kedua, mampu dimentahkan. Sebuah penyelamatan pertama dicatatkan oleh Faris Azham. Tekanan belum berakhir, unggul terus menekan dengan skema powerplay. Bagus. Bagas, kembali pada Bagus. Tendangannya kali ini mampu diblok oleh Evan. Terbebas, Andres. Dan tendangan dari Bagas, Teguh Sutrisno. Di situasi tidak ada penjaga gawang, justru meninggi di atas Mistar. Lagi-lagi masalah finishing yang belum terjawab dari unggul. Faris kali ini lakukan goal clearance. Masih berikan umpan panjang kepada Evan. Masih dipotong. Ada kesempatan bagi unggul melakukan serangan. Rizky. Bagus Simawan. Bagas. Umpan hilang. Ada Zidan. Maksudnya tendangan langsung tetapi terlalu melebar. Dan unggul gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Situasi sulit yang mampu dihindari oleh Black Steel FC Papua. Dengan ketenangan di akhir babak kedua mereka tetap menjaga keunggulan 2 gol. Black Steel FC Papua bounce back dari kekalahan atas Bintang Timur Surabaya dan mampu menang atas Unggul di laga kedua mereka di Surabaya. Full time Unggul FC 1, Black Steel FC 3. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan laga seru lainnya antara Bintang Timur Surabaya versus Kancil WHW Pontianak tentunya setelah jeda yang berikut ini.